Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kinarya dari kelas 12 PS. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang permainan olahraga bulu tangkis. Pasti kalian sudah tahu kan, apa itu permainan olahraga bulu tangkis? Ya, betul sekali. Bulu tangkis atau yang sering juga disebut sebagai badminton adalah olahraga yang termasuk dalam permainan bola kecil dan dimainkan dengan cara menjatuhkan bola yang disebut dengan shuttlecock di bidang permainan lawan. Perpindahan bola dalam bulu tangkis dilakukan menggunakan raket dan bisa dimainkan secara tunggal maupun ganda. Selanjutnya ada cara bermain bulu tangkis. Cara bermain bulu tangkis dibedakan menjadi 10 macam. Yang pertama ada teknik memegang raket atau grip. Teknik dasar badminton yang paling penting untuk diketahui pertama kali adalah teknik memegang raket. Ternyata tindakan memegang raket badminton tidak boleh dilakukan secara sembarangan loh. Beberapa teknik memegang raket yang dikenal antara lain yang pertama ada teknik American grip. Teknik American grip dapat dilakukan dengan cara menggenggam tangkai raket, lalu memosisikan ibu jari dan telunjuk agar saling menempel atau bersentuhan sehingga membuat bentuk huruf O. Yang kedua ada teknik backhand grip. Teknik backhand grip dapat dilakukan dengan cara menggenggam tangkai raket, lalu memosisikan ibu jari di belakang tangkai dan menekannya seolah-olah ibu jarilah yang menjadi penyokong raket. Yang ketiga ada teknik forehand grip. Jika teknik backhand grip menggunakan ibu jari sebagai penyokong utama, teknik forehand grip menggunakan jari telunjuk, tengah, manis, dan kelingking sebagai penyokongnya. Umumnya, teknik ini dilakukan untuk gerakan permainan yang lain. Yang keempat ada teknik combination grip. Seperti namanya, teknik ini menggabungkan berbagai jenis teknik pegangan yang ada. Cara melakukannya yaitu genggam raket seperti biasa, lalu posisikan jari telunjuk ke arah ujung raket, sementara itu ibu jari menyokong tangkai raket dan sisa jari lainnya diposisikan di bagian bawah tangkai. Selanjutnya, teknik yang kedua ada sikap atau posisi tubuh atau stance. Sikap atau posisi tubuh juga menentukan strategi permainan badminton, baik itu sebagai pemukul pertama maupun pemukul balasan. Sikap yang benar akan memudahkan gerakan dan kelihayan tubuhmu dalam bermain badminton. Biasanya dikenal 3 sikap bermain badminton, yakni yang pertama ada posisi menyerang, yang kedua ada posisi bertahan, dan yang ketiga ada posisi melawan atau membalikan netting. Teknik yang ketiga ada gerak kaki atau footwork. Gerak kaki pun perlu untuk diatur. Ada 4 tips yang dapat kamu lakukan agar pergerakan bermainmu optimal. Pertama, pastikan base atau starting point kamu. Kemudian ingat. Yang kedua, mundurlah maksimal 3 langkah jika perlu mundur. Yang ketiga, bergerak ke kanan kirilah maksimal 1 langkah bila diperlukan. Dan yang keempat, kamu hanya boleh maju maksimal 3 langkah jika harus maju. Teknik yang keempat ada service atau serve. Service ada teknik dasar yang juga penting untuk dipelajari. Apalagi gerakan service merupakan penanda bahwa permainan telah berlangsung. Terdapat 2 service yang dapat dilakukan, yakni service atas atau high serve. Service atas dilakukan dengan cara memukul kok menggunakan raket yang posisinya di atas bahu atau kepala. Biasanya, laju kok akan cenderung horizontal. Yang kedua ada servis bawah atau low serve. Servis bawah dilakukan dengan cara memukul kok menggunakan raket yang posisinya di bawah bahu atau dada. Biasanya, laju kok akan cenderung melambung. Yang kelima ada smash. Teknik ini merupakan pukulan serangan terkuat yang terdapat di dalam permainan bulu tangkis. Seperti namanya, teknik ini benar-benar mem-smash kok ke area target atau tubuh lawan.
Di samping itu, terdapat 3 tipe teknik smash yang dapat dilakukan, yakni forehand smash, backhand smash, dan jumping smash. Lalu yang keenam ada drop shot. Teknik drop shot dapat kamu lakukan dengan cara memukul kok ke area tengah atau depan lawan secara cepat maupun standar. Teknik ini dilakukan untuk memaksa lawan bergerak ke depan areanya, sehingga kamu dapat menyerang area tengah atau belakangnya. Yang ketujuh ada clear atau lob. Teknik clear atau lob merupakan kebalikan dari teknik drop shot. Apabila drop shot ditujukan agar lawan main terpaksa berpindah ke area depan, clear membuat lawan main harus bergerak mundur ke area belakangnya. Jadi, kamu harus menargetkan area belakang terlebih dahulu sebelum menyerang area depan atau tengah. Yang kedelapan ada netting. Salah satu teknik dasar bulu tangkis yang sulit untuk dilakukan adalah netting. Teknik ini membutuhkan intuisi, kecermatan, dan kecepatan yang baik, sementara kekuatan yang dibutuhkan hanyalah kecil. Untuk melakukan teknik ini, kamu harus berada di dekat net dan memantulkan kok di atas net. Secara tepat, nantinya kok akan jatuh di dekat net area lawan. Yang kesembilan ada overhit. Teknik pukulan bulu tangkis overhit dilakukan dengan cara yang sama seperti smash atau forehand smash. Perbedaannya hanya terletak pada daya pukulannya saja. Overhit tidak perlu membutuhkan banyak daya pukul. Yang 10 ada drive. Teknik dasar bulu tangkis terakhir yang perlu kamu ketahui adalah drive. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara memukul kok secara cepat dan agak mendatar. Umumnya teknik ini dilakukan oleh pemain ganda. Gunanya yaitu untuk memojokkan lawan agar mereka tetap berada pada posisi bertahan alias tidak mengangkat raketnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang peraturan permainan bulu tangkis. Berbicara aturan dasar permainan bulu tangkis, BWF sebagai kepala organisasi sudah menetapkan beberapa aturan, mulai dari jumlah pemain, servis, hingga batas skor pertandingan. Berikut ini adalah 4 dasar peraturan permainan bulu tangkis. Yang pertama ada pukulan servis. Wilayah permainan sektor pemain ganda dengan tunggal dalam pukulan servis tidak jauh berbeda. Pada pertandingan bulu tangkis sektor tunggal, baik putra maupun putri, servis dilakukan dengan mengarahkan ke area lawan yang berada di arah seberangnya. Seperti dilansir dari buku peraturan resmi BWF, ketika skor angka itu genap, seorang pemain melakukan pukulan servis di area sebelah kanan lapangan permainan. Sedangkan saat memiliki angka atau kedudukan ganjil, maka servis dilakukan di area kiri pemain. Selain itu, adapun yang menjadi pembeda dari pukulan servis nomor tunggal dan ganda ada pada garis lapangan. Untuk nomor ganda, wilayah permainan menggunakan garis batas paling belakang serta sisi paling luar pada lapangan. Yang kedua ada perhitungan skor. Dalam setiap pertandingan bulu tangkis terdiri dari 3 babak atau 3 set dengan menggunakan sistem 21 poin untuk mengakhiri pertandingan. Skor tersebut berlaku untuk ganda maupun nomor tunggal. Apabila terjadi kedudukan skor yang berimbang seperti 20-20, maka pertandingan akan ditambah menjadi 2 poin lagi. Kemenangan akan didapat apabila satu tim unggul dengan selisih 2 poin. Angka tersebut juga memiliki batas maksimal yaitu hingga 30 poin. Apabila pemain bersaing secara ketat hingga mencapai 30 poin, maka yang lebih dahulu berhasil merebut 30 poin yang akan menjadi pemenang. Yang ketiga ada jenis pelanggaran pemain. Ada beberapa jenis kesalahan dalam pertandingan bulu tangkis, termasuk diantaranya saat kok menyangkut di bibir net, melakukan servis ke arah lawan. Hal tersebut dapat menambah pundi-pundi angka menuju kemenangan. Lalu selanjutnya, apabila pemain melakukan aksi pukulan raket melewati net atau kok belum sampai ke area lawan, maka pemain tersebut melakukan pelanggaran. Jika pemain melakukan hal tersebut, maka 1 poin didapat oleh lawannya. Selanjutnya, apabila bola jatuh di area sendiri atau gagal servis, maka 1 poin melayang ke lawannya. Hal tersebut juga berlaku saat bola keluar lapangan. Tidak hanya itu, saat raket menyentuh kok sebanyak 2 kali, hal itu termasuk dalam pelanggaran di bulu tangkis.
Jadi, pemain hanya diperbolehkan untuk menyerang ataupun bertahan. Yang keempat ada kartu kuning, merah, dan hitam. Sama halnya dengan sepak bola, bulu tangkis juga menerapkan kartu kuning dan kartu merah untuk pelanggaran yang terjadi di lapangan. Jika ada pemain yang melakukan pelanggaran kecil atau sengaja mengulur waktu pertandingan, maka wasit akan mengeluarkan kartu kuning. Selanjutnya, kartu merah di bulu tangkis sangat berbeda dengan kartu merah di sepak bola. Jika di sepak bola, kartu merah dapat mengusir pemain dari lapangan, maka di bulu tangkis, kartu merah mengakibatkan pindahnya servis dan 1 poin untuk pihak lawan. Sementara untuk kasus kartu hitam memang jarang terjadi di lapangan bulu tangkis. Kartu ini pun menjadi hukuman paling berat di bulu tangkis dan mengakibatkan sang pemain harus keluar lapangan alias didiskualifikasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.